bangsa Asia tidak bisa dipimpin oleh gaya persuasif. Udahlah, sekarang tunjukkan sama saya, atau kita lihat sendiri, mana kepemimpinan persuasif yang negaranya sejahtera. Korea Selatan, Singapura, Pak. persuasif. Oh no. Korea Selatan. Singapura itu tangan besi. Malaysia, oh no. No persuasif, otoriter. Mana yang kita persuasif? Oh Cina, oh jangan tanya lagi kalau Cina. Yang mana yang persuasif? Karena kita beda, bangsa Asia tidak bisa, karena berbeda DNA-nya. Diberi kebebasan, dia akan bebas sebebas-bebasnya. Tidak tahu lagi batas-batas mana yang harus yang boleh, mana batas-batas yang tidak boleh. Ini lihat aja, setelah reformasi, merdeka sekali, merdeka sekali. Nah, yang begini-begini kita nggak ngerti kemana nanti larinya. Jadi yang dibutuhkan bukan otoriter lembut, tapi otoriter konstruktif. Hanya itu ada. Jadi kepemimpinan itu gayanya otoriter konstruktif, otoriter ya destruktif. Nah ini yang bahaya. Kalau sudah otoriter destruktif. Nah pilih lagi, mau persuasif, tapi destruktif. Nah, bisa nggak kita persuasif konstruktif? Kalau saya lihat, kepemimpinan sekarang melaksanakan apa? Persuasif konstruktif. Tapi lihat, yang menentang kok banyak sekali. Ya, ini tolong dilihat perubahan kepemimpinan negarawan sejak Indonesia merdeka, kita ambil sebatas waktu ya. Sejak Indonesia merdeka sampai Orde Reformasi ini, coba aja kita survei. Belum perpolitikannya lagi. Waduh, nggak tahu lah. Makanya kalau Pak Endro bilang tadi aturan, oh saya nanti kita buka aja. Kenapa kita banyak sekali aturan? Itu pesanan atau memang kehendak sesuatu. Contoh aja lah, nggak usah jauh-jauh. Otonomi daerah. Ya, karena ada kelompok yang ingin negara ini federasi. Tapi mau bikin federasi, nggak bisa. Karena tidak sesuai dengan konstitusi. Diobok-oboklah lewat otonomi daerah. Apa yang terjadi? Otonomi daerah sudah semi federasi. Bahkan ada beberapa daerah lebih teristimewa. Ya ini mohon maaf lah, saya tidak usah, kita semua sudah tahu lah ya. Nah itu. Jadi kalau Pak Sirait tadi bilang, ya itu satu saya bilang, nggak ada kok apa otoriter lembut itu gimana? Saya belum ketemu itu literaturnya atau literasi yang saya baca otoriter lembut. Hati-hati makanya kita ini terjadi konflik terminologi dan konflik paradigm. Ketika Pak Endro, oh masalah Palestina Israel bukan urusan kita, udah bergejolak. Itu namanya Pak Endro itu gebrak-gebrak rumputnya keluar semua ular beludak itu. Ya, saya tetap memihak kepada Pak Endro. Nah nanti kita lihat bagaimana sih proses pengambilan keputusan. Saya kemarin diskusi, kenapa Jenderal Tobing bilang itu proses? Loh iya, yang terjadi sekarang kan bukan proses, tapi apa? Prosedur. Dari presiden disposisi ke Menlu, Menlu disposisi ke dirjen-dirjennya atau ketua besarnya. Dari sana turun ke PNS. Jadi prosedur, bukan proses. Tapi kalau proses, aslinya melibatkan semua orang dong. Proses pengambilan keputusan, kita harus tahu dulu informasi yang akurat. Ya kan? Saya juga kaget. Coba kemarin kita lihat saja lah ya. What is going on? Menlu berangkat ke PBB. Apakah hasil Menlu RI? Palestina dengan Israel itu melakukan gencatan senjata. Padahal hasil kerja keras siapa? Mesir sama Qatar. Nah harusnya ditanya, mengapa harus Mesir dan Qatar? Mengapa capek-capek ke menyampaikan orasi, waduh yang memuji-mujinya banyak, padahal bodoh, memalukan gitu loh. Makanya saya bilang, saya mau nantang mari kita diskusi. Besok hari Rabu ketahuan jawabannya. Ya, saya tidak bilang siapa yang benar. Ya, it's not about who is right, but what is right. Apa yang benar? Bukan siapa yang benar. Apa yang benar yang harus dilakukan? Kita bagaimana mau melaksanakan ikut serta
dalam perdamaian dan ketertiban dunia. Kalau kita memihak, nggak boleh dong. Coba bisa nggak? Nggak bisa. Kita harus netral. Harus apa? Bebas. Bebas dari apa? Bebas dari tekanan. Oh, ini tekanannya dari Oki kok. Lihat Hamas telepon siapa? Pimpinan Hamas telepon Pak Jokowi. Ya kan? Lihat aja data-datanya. Itu juga merupakan apa? What was going on? What was happen? Nah, lanjut begini-begini. Ini kita harus bahas. Benar nggak? Cara kita benar nggak mengambil keputusan? Dan keputusan itu harus melibatkan kemarin itu siapa saja yang harus terlibat. Karena negaranya bukan punya Menlo. Ya, keputusan kita memihak Israel. Ya, keputusan kita tidak memihak Israel. Terjadi nggak terpecahnya persatuan Indonesia? Ketika kita membela Palestina, terjadi nggak perpecahan? Perpecahan. Semangat persatuan itu pecah. Nah, padahal itu kekuatan kita. Dan situ juga kelemahan kita. Diadu domba tanpa sadar. Masa kita melaksanakan perintahnya si Erdogan? Visinya Erdogan. Udah gila negara ini. Masih waras nggak kita? Ya, itu saya jawab dulu. Karena tadi minta jawaban dari sana. Udah itu masalah Zionis. Masalah Zionis. Ini yang ngomong ini Zionis di Cokro ya. Saya dengar Zionis Nusantara. Saya juga nggak tahu ini terminologi mana lagi ini, paradigma mana lagi ini. Standar nggak paradigma ini? Apa yang dimaksud sama dia itu bahwa Zionis Nusantara? Makanya kita ini semakin hari semakin konflik paradigma. Konflik terminologi. Mohon maaf lah, dari awal sebelum kita terjadi konflik Palestina sama Israel, sudah saya katakan konflik terminologi, konflik paradigma.